Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Natasha. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi interpersonal. Kata personal, apa sih yang kalian pikirin pertama kali ketika mendengar kata personal? Apakah itu mengenai diri sendiri atau pribadi? Mungkin benar. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu pengertiannya dulu nih. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu adalah proses pertukar informasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal secara face to face. Nah, di atas tadi dari pengertian tersebut kan ada menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Mungkin ada yang masih nggak tahu nih apa itu bahasa verbal dan nonverbal. Nah, bahasa verbal itu seperti saat ini, saya sedang berbicara atau menggunakan lisan. Itu adalah bahasa verbal. Sedangkan bahasa nonverbal adalah seperti menggunakan media atau perantara. Misalnya, saya menelpon teman saya, menggunakan perantara, iya. Apa perantaranya? Itu telepon. Atau menggunakan bahasa isyarat seperti bahasa isyarat tubuh atau lainnya. Nah, itu tadi kan pengertiannya. Terus, apa sih tujuan dari komunikasi interpersonal itu? Tujuan dari komunikasi interpersonal itu sendiri ada beberapa. Salah satunya seperti kita mengetahui feedback balik dari komunikan atau lawan bicara kita. Apakah dia mendengarkan dengan serius atau memberikan tanggapan yang sesuai ekspektasi nih? Kan nggak mungkin kalau kita udah bicara panjang lebar, tapi dia jawabnya, oh iya, nggak tahu, cuek. Tentu kita kecewa gitu. Nah, dari feedback balik itu kita dapat mengetahui nih, oh mungkin dia nggak paham apa yang kita bicarain, seperti itu. Jadi penting bagi kita mengetahui feedback balik dari lawan bicara kita. Selanjutnya yaitu untuk bertukar pendapat. Bertukar pendapat itu tentu saja penting dalam berkomunikasi agar tidak terjadinya yang namanya miskomunikasi. Kenapa terjadi miskomunikasi? Ya karena kita nggak tahu kekurangan kita tuh di mana, dia nggak ngasih tahu kekurangan kita tuh di mananya. Jika kita kekurangan dalam berkomunikasi, tentu kita harus atau lawan balik bicara itu memberi saran, memberi pendapatnya kepada kita. Oh kamu jangan nggak dengerin pendapat orang lain, jangan terpanas sama komunikasi kamu sendiri gitu. Kamu juga harus mendengarkan orang lain gitu. Jadi penting juga itu, bertukar pendapat itu penting dalam sebuah komunikasi. Nah, tujuan selanjutnya itu kita bisa mengajarkan sesuatu kepada individu atau sebuah kelompok mengenai hal yang mereka nggak ketahui gitu. Misalnya cara membuat perahu dari kertas, mereka nggak tahu. Nah, kita ajarin nih cara, mulai dari cara pembuatan, cara mainnya, sehingga akan terjalin hubungan yang erat di dalam komunikasi dan tidak terjadinya miskomunikasi. Nah, selanjutnya kita memasuki namanya prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Nah, di sini sedikit menarik. Saya sebutkan beberapa poin. Pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya komunikasi. Ya, itu pasti. Karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti setiap harinya berkomunikasi. Yang selanjutnya, komunikasi interpersonal adalah tidak bisa ditarik atau dirubah. Kenapa? Ya karena kita berbicara dengan lisan, gimana menarik percakapan yang tadinya gitu. Walaupun kita udah bilang, oh maaf ya tadi menyinggung perasaan kamu. Iya, kita tidak bisa menarik, tapi kita bisa meminta maaf. Tetapi satu hal yang tidak bisa dirubah, yang dirasakan oleh lawan bicara kita itu mungkin saja nggak bisa dimaafin. Mungkin dia bilang, ah ya udah aku maafin kok, tapi diingatannya bisa saja enggak. Jadi berhati-hati dalam berbicara. Nah, prinsip yang nggak kalah penting selanjutnya yaitu komunikasi dengan etika. Kenapa harus beretika ketika berkomunikasi? Karena kita bukan hanya berbicara dengan teman sebaya kita. Kita berbicara dengan orang tua seperti kakek, nenek, ayah, ibu, paman dan bibi, dan orang tua lainnya. Dan kita nggak hanya berbicara kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Jadi kita harus menerapkan etika yang baik ketika berbicara. Jangan asal nyeplos atau asal bicara, jangan. Kita harus memperhatikan etika kita ketika berkomunikasi. Nah, itu tadi beberapa prinsip-prinsip dalam berkomunikasi secara interpersonal. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, seperti adanya tingkatan dalam berkomunikasi itu ada 3. Yang pertama I it, yang kedua itu EQ, dan yang ketiga itu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tingkatan komunikasi tadi. Yang pertama I it. Kita itu adalah komunikasi yang secara tidak personal. Maksudnya gimana? Maksudnya
kita berbicara kepada orang lain, tapi kita menganggap orang itu hanya sebagai objek. Contohnya, kita berada di sebuah kafe dan kita memesan makanan nih. Lalu pesanan datang bersama waitersnya. Terus kita ungkapkan, terima kasih mbak, mas, gitu. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi I eat, yaitu menganggap mereka sebagai objek saja, dan dilakukan secara formal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada eat you. Apa sih eat you itu? It you itu adalah jenis komunikasi yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Kita tidak menganggap mereka itu sebagai objek, tetapi kita juga tidak menganggap mereka itu unik. Contohnya, dalam kegiatan sehari-hari itu, guru dan muridnya. Muridnya menganggap gurunya itu bukan sebagai objek, tetapi juga mereka tidak menganggap gurunya itu unik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi itu. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi ini adalah komunikasi yang paling jarang banget dipakai sama orang lain. Kenapa? Karena pada komunikasi ini kita membicarakan kelebihan kita sendiri dan kekurangan kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Nah, serta kita membuka diri kepada orang lain dengan maksud mereka memberikan feedback baik dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Dan itu adalah yang sangat jarang dilakukan, jenis komunikasi yang paling jarang dilakukan. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai komunikasi interpersonal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya pamit undur diri, perkenalkan, nama saya Natasha dari Prodi Sosiologi Agama, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis atau STAI Bengkalis, semester awal atau semester pertama. Mungkin cukup di sini pertemuan atau perjumpaan kita. Ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.